Kami ada mantan debt kolektor pinjol Ade Iskandar. Mas Ade, selamat malam. Jadi untuk pertama itu kita telepon. Penagihan menjadi anggota AFIK, kita selalu sampaikan tidak boleh bekerja sama dengan fintech ilegal dalam bentuk apa. Sebenarnya itu nggak ada cek namanya sertifikasi dari pihak desa. Lu ini pinjol ilegal dan ilegal. Tahu. Gue tahu bukan karena dikasih tahu, karena gue nyari tahu saat itu. permen lollipop, bulan dan gepeng manis sekali. Kepengen beken, pengen jadi hipop. Musiknya laris, kok sendinya mati. Permen lollipop. Kalau mau bukti itu banyak, udah banyak. Sebenarnya kita bisa membuktikan semuanya gitu. Tapi beberapa bulan tahun ke belakang kita ngasih bukti itu nggak pernah namanya direspon atau apapun ya. Jadi kepada yang terhormat bapak-bapak yang di atas itu, cobalah kalian turun ke bawah, beliau turun ke bawah, kalian rasakan, kalian minjol lah coba, bener nggak itu legal dan ilegal itu sama gitu ya. Kalau misalkan nggak ada terjadi kebocoran data di situ, ya berarti Anda benar gitu. Karena saya merasakan di sini sampai detik ini pun ada orang yang minta bantuan tentang pinjaman online. Mereka minjem di legal, itu dialihkan ke ilegal, ya. Kadang ditawarkan ya, kadang-kadang kan ditolak dari legal ini langsung tiba-tiba yang legal ini menawarkan yang ilegal di dalam aplikasinya bahkan cek. Di dalam aplikasinya. Coba pinjam ke sini, dari kita lihat ternyata nggak ada sertifikasi dari pihak yang berwenang di situ. Kenapa gitu kok bisa nempel gitu di situ. Nah, itu kalau bicara bukti jangan bicara hanya legalnya aja. Oh, ini pinjaman ilegal. Coba dicek dulu legal itu kebenarannya gitu. Cobalah disidak sekali-sekali. Sidak yang lebih berani lah. Kita kan jadi tanda tanya besar, kenapa gitu loh. Jangan menunggu ya kan. Iya. Menunggu orang udah pada berjatuhan ribuan baru tuh. Ya, betul. Nah, gitu. Sampai kapan Pak? Banyak orang yang bunuh diri di sana sampai yang stres. Banyak Pak di luar sana. Karena pinjol ini. Jadi itu sahabat bucit, sekarang ya intinya gini lah. Kalau lah memang sudah terjebak, bagaimana caranya ya cari solusinya, konsultasi, jangan gali lubang tutup lubang, cari buat ini, konsultasikan ke yang tepat, cari solusinya bagaimana gitu. Jadi jangan apa-apa frustasi, stres. Kalau nggak mau usaha cari solusinya ya kita nggak tahu, kita nggak akan keluar. Orang nggak akan tahu gitu loh. Anda harus terbuka di situ, Anda harus memang ya berani malu ya kan kalau sudah terjebak seperti itu. Yang ada akhirnya jadi ngambil pikiran-pikiran karena akhirnya setan masuk panik ya kan. Oke, jadi lu nih ngomong masalah DC gitu loh, apa lu rahasia perusahaan rahasia perusahaan ya kan lu ini apa lu nggak takut gitu nanti yang lain-lain yang masih bekerja itu gitu loh menghadang lu atau bagaimana gitu kan, karena lu kan sedikit banyak lu bocorin gitu. Gimana tuh lo cara menyikapinya tuh? Bicara gue takut apa enggak ya cek ya, gue bukan sekali dua kali ini diancam gitu maksudnya. Berarti lu pernah kena ancam-ancaman lah ya. Untuk urusan gue ngebongkar ini gue pernah. Cuman gue akan terus menyuarakan kebenaran yang menurut gue bener gitu ya. Gue nggak pengen tuh namanya orang itu stres cuman karena pinjaman yang diintimidasi bla bla bla. Itu buat gue itu suatu hal yang kita punya hak lah, punya hak asasi manusia di situ. Kita nggak bisa lah rendahin gitu aja sama orang-orang. Betul. Gua dibilang takut apa enggak? Ya gua nggak takut karena banyak gitu korban-korban pinjol gitu ya kan. Yang awalnya mereka tuh mau bayar gitu loh. Tapi semenjak mereka diintimidasi, diteror lah. Mereka enggan mau bayar ya karena mereka udah ngerasa ya buat apa gue bayar, gue udah ngerasain efek dari semua ini gitu loh. Dan juga bukan sebenarnya nggak mau bayar, harus digarisbawahi itu sudah banyak banget sebenarnya yang bayar itu. Perpanjangan yang disebut mereka itu sudah berapa kali perpanjangan, sedangkan hutangnya aja cuma 500, 600, tapi dia 10 kali perpanjangan. Itu udah berapa duit. Jadi jangan beranggapan orang gagal bayar nggak mau bayar itu ya sengaja nggak mau bayar lagi, dasar berhutang memang nggak mau bayar. Enggak, harus dilihat dulu. Jadi kenapa ada api, ada asap pasti ada api dong. Iya dong. Itulah. Gitu. Nggak mungkin
Tiba-tiba mereka nggak mau bayar itu. Diputuskan untuk ya ilegal ya jangan dibayar. Iya, Nah, kalau ilegal. kalau Profesor legal, Mahfud MD pun mau ngasih tahu gitu ya. Kalau legal, terus dia sebar data, dia ini kumpulin bukti-buktinya, ya dilaporkan. ya. Sekarang mereka sudah ini kan minta bukti nih. bukti-bukti. Ya. Jadi bukti-bukti itu simpan, laporkan. Mau diterima atau tidak, yang penting laporkan dan Yes. tidak usah dibayar lagi. Ya. Itu sahabat buncit. Jadi cukup lah ya Sharing-sharingnya. sharing-sharingnya. Nah, apa nih? Ada pesan-pesan atau kesimpulan apa nih terkait untuk sahabat-sahabat kita yang sekarang masih dalam kepanikan, stres, masih belum berani untuk mengungkapkan bahwasannya takut malu ataupun apa sekarang gitu loh. Nggak ada masalah itu yang abadi gitu. Jadi sebisa mungkin ya sebenarnya banyak solusi. Lu carilah solusi di luar sana yang berkompeten lah di sana, yang bisa menangani ini gitu, menangani masalah perpinjolan ini. Terus juga dibalik banyak orang yang korban-korban ini yang gagal bayar atau segala macam, banyak juga cek yang bayar gitu loh. Masih banyak juga banyak yang bayar. karena ini perputaran uangnya sampai 155 triliun setahu gua. Nah, yang masih memelihara ini gitu. Mungkin efeknya belum kelihatan gitu. Kalau bisa kalian stop lah untuk menggunakan produk, karena menurut gua ya bukannya gua nyumpahin atau apa ya, karena ini tuh pasti bakalan berefek gitu, karena mungkin belum waktunya lu kena efek ini gitu loh. Dan intinya gini lah, kalau lah memang nggak butuh banget ataupun nggak perlu banget, ya sudah gitu, jangan coba pinjam terus-terusan gitu lah kan. Betul, maksud gua. Kalau maupun pinjam ya sudah sesuai kebutuhan secukupnya, ketika kembalikan kalau memang sudah tidak butuh lagi sudah stop. Sudah stop gitu. Jangan digali lubang tutup lubang. Ya. Nah ini juga saya mau kasih pesan sama teman-teman, sekarang ini lagi rame juga ketika gagal bayar mereka menggunakan joki-joki yang ayo sini yang gagal bayar pakai joki, gali lubang tutup lubang, pinjam sini. Itu tolonglah, kalau ketika kalian masuk ke situ kalian akan nambah hancur, bukan nambah selesai solusinya, nggak akan ketemu. Karena apa? Karena akan disuruh pinjol lagi, pinjam sini, nanti gini data aman, tenang aja segala macam. Tapi efeknya, dampaknya ketika kita bermasalah di kemudian hari, joki nggak akan bertanggung jawab. Dan di situ dia mengambil keuntungan, gitu. Terus, dan tawaran hapus data, ya, itu jangan mau, semua udah pasti penipuan. Itu pasti penipuan. Nggak ada yang bisa ngapus data. Sebagai gue mantan DC pun nggak ada. Terus juga gue mau pesan cek kepada pihak-pihak yang berwenang menangani ini, kayak lembaga-lembaga yang mengawasi ini gitu. Kalau misalkan ya tolonglah lebih diketatin dong gitu untuk urusan ini gitu, untuk diketatin, karena uang yang diputar itu udah bukan lagi jumlah yang sedikit gitu. Jangan sampai ada korban lagi berjatuhan. Kalau misalkan kalian minta bukti, turun ke bawah. Dicek. Saya yakin kalian pasti nemu gitu bukti itu gitu. Kan itu satgas. Iya. Itu kan mereka menginvestigasi gitu. Iya, jangan sampai kita pasif gitu ya kan. Jangan menunggu kita lapor gitu. Karena kita melapor pun kalau ada bukti real yang langsung cepet gitu, kita juga puas gitu. Tapi kan ya di samping kita melapor ya juga kalian juga harus turun. Kalian pasti bakalan ngerasain apa yang orang-orang yang melapor ini ngerasain. Itu aja sih. Gue yakin lebih harus bisa harus diperketat sih kalau gue pikir. Ganti kalau enggak kalau pasif jangan satgas investigasi. Satgas apa? Nah, satgas pasif. Nah, kalau gitu ya kan? Iya. Iya, buat apa kan investigasi tapi nggak pasif, apa namanya kan? Gitu loh. Ya harus gerak cepat lah. Gitu Pak ya kan? Presiden, Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD pun juga. Buat apa dibuat tim SAR? Jangan cuma dibuat pengaduan aja. Jadi kan legal itu terbentuk kan, ilegal itu kan terbentuk karena adanya legal juga, ya kan? Makanya harus
kuatin lah, harus diperketat lagi gitu, sahabat buncit. Jadi oke, itu aja ya, sahabat buncit. mungkin di waktu yang singkat ini mudah-mudahan mewakilkan kalian semua. Mudah-mudahan pesan ini tersampaikan bahkan ke stasiun televisi swasta yang waktu itu gue live, karena waktu yang cukup singkat. Gue mudah-mudahan semuanya mendengar ini bahwa inilah bentuk kritik kita gitu ya. Walaupun kita nggak di stasiun TV tapi di stasiun YouTube. Ya, kita harus tetap menyuarakan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Oke, sahabat buncit, jangan lupa jika Anda punya masalah, konsultasi ke KHNA Tangsel. Yes. Ada link tree, di situ klik adminnya siapa aja. Yes. Ditunggu, pasti akan direspon. Yeah. Oke, sahabat buncit, sekian dan terima kasih. Saya Mang C. Stephen William Wele-Wele. Dan saya Sinyal Butar-Butar. Sampai berjumpa kembali di Bang Buncit TV selanjutnya.